Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kekristenan itu selalu dipandang sebagai kehidupan yang enak. Artinya begini, banyak orang percaya sudah terlanjur memiliki pola pikir bahwa asal percaya saja pasti selamat. Asal percaya saja pasti Tuhan akan berkati, Tuhan akan tolong. Apapun yang kita inginkan pasti Tuhan akan memberikan sesuai dengan keinginan hati kita, asal kita percaya saja. Nah saudara, pengajaran seperti ini yang sebenarnya bisa menyesatkan banyak orang tanpa kita sadari. Kenapa? Karena hidup kekristenan itu tidak sesimpel itu. Tuhan tidak seperti itu. Kalau kita menjadi orang percaya, berarti kita harus menjadi sama seperti Kristus. Karena Kristen sendiri itu berarti sama seperti Kristus. Jadi, hidup kekristenan itu tidak segampang itu, tidak semudah itu. Bahkan kalau boleh saya katakan, menjadi orang percaya berarti kita masuk di dalam masalah baru. Masalahnya apa? Masalahnya adalah kehidupan kita yang lama harus ditanggalkan. Lalu kita harus mulai belajar untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini kan menjadi sukar bagi kita yang sudah bertahun-tahun hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, hidup di dalam kenyamanan hidup dunia, ya, hidup di dalam kebahagiaan dunia yang kita pandang itu menyenangkan. Lalu tiba-tiba ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan dan percaya yang benar, itu berarti kita harus menanggalkan semua kehidupan kita yang lama, kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga, kehidupan yang hanya menuruti hawa nafsu diri, keinginan-keinginan daging, itu semua harus ditanggalkan. Barulah kita mulai mengenakan kehidupan Kristus di dalam hidup kita. Ini yang menjadi sulit, karena begini, hidup sama seperti Kristus berarti kita sudah tidak lagi mengingini dunia ini dengan segala kesenangannya. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-20, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara, kebenaran ini menggambarkan bahwa tidak ada sedikit pun kesenangan hidup yang ingin dinikmati oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sebagai orang percaya harus mengikuti cara hidup ini. Itulah kenapa saya katakan tadi, menjadi Kristen itu bukan sesuatu yang mudah. Malah kita menceburkan diri ke dalam masalah yang baru. Karena apa? Karena kita harus rela melepaskan semua kenyamanan hidup, kesenangan hidup dunia. Lalu kita mulai hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ingat saudaraku, berada di dalam Kristus itu merupakan kasih karunia Allah. Tetapi kita harus mengerti, ketika kita percaya, kita bukan saja dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah saudaraku, persoalannya sekarang adalah ketika mendengar kata menderita, tidak banyak orang percaya yang suka dengan kata ini, saudaraku. Sebab mereka mau, kalau sudah mengikut Kristus berarti segala sesuatu akan menjadi lebih indah, lebih enak, lebih nyaman, ya, lebih bahagia. Saudara, inilah keinginan yang dimiliki oleh orang percaya yang mengikut Kristus dengan tujuan yang berbeda. Sebab mereka mengikut Kristus hanya karena ingin mengalami mujizat demi mujizat di dalam kehidupan mereka. Mujizat kesembuhan, mujizat pemulihan ekonomi, dan berbagai mujizat lainnya supaya mereka bisa hidup nyaman, saudaraku. Saya mau katakan kekristenan tidak seperti itu. Ketika kita ditebus di dalam Kristus Yesus, berarti, saudaraku, segenap hidup kita itu menjadi milik Kristus.
Kita kembali dibenarkan di dalam Kristus supaya kita dipandang benar di hadapan Allah. Nah, ketika kita telah dibenarkan, maka kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Itulah yang firman Tuhan katakan. Kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena hanya di dalam Kristus kita bisa diselamatkan. Kalau kita tidak hidup sama seperti Kristus, artinya kita tidak bisa diselamatkan di dalam Kristus. Kalau kita melihat Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 12, firman Tuhan katakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya di dalam Kristus kita diselamatkan. Oleh sebab itu, saudaraku, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tidak boleh kurang dari itu. Kalau kurang, maka standar hidup kekristenan itu menjadi salah. Sebab Kristus hidup di dunia ini tidak mengingini apapun. Tetapi kita mengikut Kristus dengan keinginan yang berbeda, supaya kita bisa menikmati hidup dunia ini dengan segala kesenangannya. Kan menjadi salah ini hidup kekristenan kita. Ingat firman Tuhan katakan tadi, kita bukan saja dikaruniakan untuk percaya, tetapi juga dikaruniakan untuk ikut menderita atau mengambil bagian di dalam penderitaan bersama-sama dengan Kristus. Saudaraku, jadi kalau kita mengikut Kristus, motivasi kita berbeda. Artinya kita tidak hidup sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Maka hidup kekristenan kita menjadi salah, saudaraku. Sekali lagi, hidup kekristenan kita menjadi salah. Sebab hidup di dalam Kristus berarti kita harus hidup di dalam kebenaran Allah setiap hari. Hidup di dalam kesucian kekudusan Allah setiap hari. Tidak lagi menjamah apa yang najis, saudaraku. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 17, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Jadi kalau kita masih tetap hidup dengan cara hidup dunia, saudaraku, maka kita tidak akan mungkin bisa berkenan kepada Allah. Tidak berkenan berarti tidak diterima di dalam kerajaan Allah. Tidak diterima berarti akan terbuang dari hadapan Allah sampai selama-lamanya ke dalam kebinasaan kekal. Jadi sebenarnya, saudaraku, kalaupun orang bilang Kristen itu enak ya, sudah ditebus lalu nanti masuk surga, terlihatnya enak, saudara. Tetapi tidak sesimpel itu. Sebab hidup sama seperti Kristus itu berarti kita tidak memiliki lagi kehidupan kita untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Kita harus meninggalkan semuanya itu, lalu kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Inilah Kristen yang benar, Kristen yang sejati, Kristen yang menjadikan kita pribadi yang sama seperti Kristus. Ini yang Bapa kehendaki. Saudaraku, kiranya kebenaran firman Tuhan ini semakin menyadarkan kita bahwa selama ini kita telah memiliki hidup yang salah. Kita harus kembali kepada Allah dan mengenakan hidup Kristus di dalam kehidupan kita. Lalu kita hidup hanya untuk memuliakan Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.